Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue bikin video lagi nih. Setelah sekian lama ya gak bikin video. Jadi untuk kali ini X-Max gue ada isu nih, nggak mau di starter. Jadi memang kondisinya motor ini tuh bisa dibilang seminggu ke belakang atau 2 minggu tuh nggak pernah dipakai ya. Jadi diem aja nih di garasi. Nah padahal secara remote tuh dia masih nyala tuh, udah ngeblink merah. Nah ngeblink merah, tapi dia nggak mau respon gitu. Nah buat teman-teman yang punya pengalaman serupa, ini bisa kita cari tahu dulu nih masalahnya apakah ada di aki atau ada di remote gitu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman itu udah terlanjur beli aki baru, ternyata yang bermasalah dari remote-nya gitu loh. Mungkin dari baterai remote yang udah habis, atau mungkin akinya yang memang udah tekor gitu. Nah teman-teman sebelum membeli aki baru, baiknya bisa dites dulu dari sisi motornya. Gue ini nggak bisa nyala ya, ini udah nyala padahal, tapi ini nggak mau main. Nah tipsnya, kalau misalkan kita mengetahui akinya tekor atau enggak, jadi teman-teman bisa pencet ini sampai 6 detik kurang lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah barusan ngeliat gak ada yang nyala di sini? Nah berarti tandanya akinya masih oke, remote-nya yang ada masalah. Berarti baterainya minta ganti. Padahal nih motor baru kurang lebih 2 tahun jalan, 3 tahun ya, 2 tahun setengah lah kurang lebih. Bulan Juni nih ulang tahun di kedua tahunnya, jadi 2 tahun setengah lah ya. Gue coba lagi pencet 6 detik. Nanti lo bisa ngeliat ya, di sini ada kedip notifikasi tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu artinya aki lo masih bagus, masih ngerespon. Nah berarti kita udah ketahuan nih yang masalah di remote-nya. Nah buat teman-teman yang kalau misalkan kondisi seperti ini, itu nggak usah takut, nggak usah panik. Cuma yang jadi permasalahan, teman-teman semuanya tuh harus tahu kode dari remote ini tuh berapa kodenya. Fungsinya untuk apa? Kita bisa nyalakan motor X-Max ini tanpa menggunakan remote. Tapi dengan satu syarat, kita harus tahu kode di balik remote ini gitu loh. Atau kode dari fungsi yang untuk mensinkronisasi sistem remote dengan mesin. Nah jadi gue mau nyontohin kondisi di motor gue. Jadi kita kalau masih kedip kayak gitu buat menandakan aja aki kita bagus. Nah gimana caranya supaya kita bisa nyalain tanpa remote? Teman-teman nanti ketika kita pencet ini, dia harus tahan di sininya. Jadi dia tuh nggak bakal kedip hilang, dia bakal manteng terus warnanya, nyalanya. Gue pencet lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini belum lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum lagi. Sekali lagi kayaknya deh. Nah ini udah nyala nahan. Nah lo tinggal bisa masukin berapa kode yang lo punya. Ini contoh punya gua. 1, 2, lepas. Kode kedua 1, 2, 3, 4, 5. Nah kode ketiga selanjutnya gue skip. Nah ini dia kode terakhir. Nah nyala. Nah dia bisa nyala tanpa menggunakan remote. Nah oke, nyala. Nah kita bisa ngelihat kondisi aki kita tuh berapa. Nah
aki kita dalam kondisi idle 12,6. Ini artinya kondisi aki masih bagus. Dia mau nyala. Oke. Jadi kemungkinan besar masalahnya itu ada di remote motor, remote baterai remote, sorry. Ini sudah nyala, nah dia bakal naik 14,1. Jadi artinya ketika dalam kondisi motor mesin mati, belum nyala sebelumnya, kalau dia baru nyala itu di atas 11, artinya kelistrikan pada aki itu masih bagus. Tapi kalau sudah di bawah 11, bisa dikatakanlah 9 atau 10 untuk baterainya, itu teman-teman udah wajib ganti aki. Mungkin sekarang masih nyala, nggak tahu nih besok kalau lagi jalan, lagi touring, atau lagi kebutuhan mendesak, tiba-tiba motor nggak mau nyala karena masalah aki. Itu lebih repot teman-teman. Kalau cuma masalah remote, lo masih bisa aman karena lo bisa nyalain dengan cara tadi gitu. Jadi ini kondisi masih oke. Nah ketika dia udah mati, udah dia mati. Nah, udah ngunci, nggak nyala lagi, udah nggak usah ngapa-ngapain lagi. Oke. Nah, nggak mau nyala juga, nggak mau nyala. Ketika ini gue deketin, nggak mau nyala juga. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu. Ketika lo mau nyalain lagi, sama, kita ulangin lagi dari awal. Tekan 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tuh, kedip. Nanti patokannya ketika lo masukin kode, kedipannya dari sini. Kode lo misalkan 1, 2, 3, 4, berarti 1 kedip, ini lo lepas. Nih, 2 kedip, ini lo lepas. Sampai selesai, gitu. Sekarang gue mau ganti baterai remote X-Max-nya dulu. Oke guys, jadi ini baterai yang akan gue gunakan buat mengganti baterai yang ada di dalam remote ini. Ini murah, bisa lo temuin di Indomaret atau Alfamart atau swalayan lainnya. Ini 2 biji, harganya tadi gue beli 28.000 ya, ini di Indomaret. Nah, buat teman-teman juga gue saranin bisa beli di Indomaret atau Alfamart atau di swalayan aja, karena menjamin lah ya kualitas dan keasliannya juga gitu loh. Karena ketika lo beli di online mungkin harganya 5.000 atau 10.000 atau mungkin ada yang 2.000, jauh lebih murah, tapi keasliannya lo nggak tahu gitu loh. Sedangkan bisa dibilang 70% baterai yang beredar di luar sana itu, baik yang di online maupun di offline, bisa dibilang KW gitu loh. Baterai murah, nggak sampai 100.000, tapi bisa bertahan sampai 10 tahun katanya. Oke, jadi sekarang ini kita gunting dulu, bagi 2, dan nantinya satunya bisa kita pakai lagi ya. Ini gue simpen buat cadangan, dan yang ini akan gue gunakan untuk mengganti baterai yang ada di sini. Jadi kita buka ini dulu. Gue juga belum pernah nih buka remote ini, cuma tadi sempat baca-baca katanya tinggal diputar aja, tapi susah. Gue bisa pakai gunting kuku, gue coba dulu. Ini kebuka.
Sip. Jadi seperti ini guys, model remote dalamnya. Di sini nggak ada kabel yang terhubung ya. Dan buat informasi juga, ini remote pernah kerendam atau kegiling mesin cuci, karena gue lupa kalau di kantong itu masih ada remote. Dan ya alhamdulillah semuanya normal-normal aja. Dan seperti ini dalamnya. Gue nggak ngerti fungsinya dari masing-masing ini itu apa, karena gue bukan bidangnya juga. Dan cara gantinya ini tinggal kita cabut aja ya. Ini semuanya bisa kita pakai, ini tinggal congkel. Nah, udah kebuka. Dan kita bisa lihat di sini mereknya pakai Maxell, made in Japan. Ini original nih, gue pasti yakin. Kalau gue baca-baca tuh X-Max yang lainnya banyak juga yang pakai Panasonic ya. Cuma ini pakainya Maxell. Remote gue ini masih original, bawaan dari pabrik yang gue dapat. Mereknya juga CR2032. Yang gue beli juga tadi seharga 28.000 dengan 2 pieces itu. Mereknya CR2032 juga, cuma merek Energizer 3 volt. Jadi lo juga harus beli yang 3 volt ya, karena di sini tertera juga 3 volt. Kelihatan nggak? Ya kelihatan lah ya. Oke. Nah ini juga pada saat pemasangan jangan sampai terbalik, karena kondisinya tulisannya itu harus di bagian bawah. Ini bisa jadi salah satu tips ya, irit terus juga mudah, daripada teman-teman harus ke bengkel resmi. Wah ini juga ternyata disegel nih guys, bagus nih. Kita harus gunting lagi. Nah tuh, oke. Ini dia baterai yang gue punya, CR2302. Untuk proses masukinnya ini bebas ya, mau di atas di bawah, yang penting ininya harus di atas. Maksud gua tuh atas bawahnya ini terserah mau diputar-putar kayak apa kek. Nah terus masukinnya buat teman-teman, ditekan dulu ke sini. Nah terus kita tekan lagi. Dah sip, sudah selesai. Bentar gua lap dulu. Oke, ini udah selesai. Ini juga udah, gue tiup dulu. Ada merek Mitsubishi nya guys, Pajero. Nah ini jadi tinggal ditutup aja. Tutup. Nah, nutupnya pun gampang ya. Sebentar gue lihat dulu. Ini ke sini, ini ke sini. Nah harus bunyi klek. Bentar, susah. Sebentar, diperhatikan dulu. Ke sini. Sip. Sudah rapat lagi, nggak masalah. Oke. Nah sekarang kita bakal coba testing ke motornya. Dan jangan lupa buat destroy atau recycle baterai,
itu harus hati-hati. Kalau gue sih gue balikin sini lagi. Oke. Nah, nanti tinggal dibuang pada tempat yang benar. Tempat sampah juga sih. Oke. Ini tadi sudah diganti. Nah, nyala. Nah, nyala juga. Sekarang kita coba. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sama, nggak mau nyala juga. Nah, mau nyala. Oke. Clear. Kita nyalain. Ntar sebelum nyalain kita matiin lagi. Ini gue taruh sini. Ini gue coba nyalain. Oke, sip. Bisa. Kita nyalain lagi. Jos. Paten memang. Ini dengan harga 28.000 dapat 2 pieces. Berarti 1 pieces hanya Rp14.000. Bagus nih, packingnya juga. Jadi ya recommended. Ada yang mau? Tulis. Jadi begitu aja teman-teman semuanya. Buat yang nanti ada isu di motornya ketika dia nggak mau nyala, lo bisa pastiin dulu sebelum panik apakah memang aki lo yang bermasalah atau remote baterai lo yang bermasalah. Sekian dari gua. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.